Jumpa lagi Jika TV. Dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang sering ditanyain ke saya. Apa ini sebenarnya? Iya, ini ya sebuah PC gaming. Tapi banyak yang nanyain karena mungkin kondisinya yang begitu, yang berwarna-warni, berlampu-lampu, bisa red, bisa green, bisa blue atau RGB gitu ya, RGB, atau bahkan kadang-kadang saya pasang dalam kondisi begini. Ya, oke. Karena kalian banyak yang nanya dan pertanyaan itu berulang terus, jadi kali ini kita akan bahas mengenai yang satu ini, Dark Flash. Oke, Dark Flash ya, ini adalah brand peripheral dan aksesoris PC yang fokus ke PC DIY atau DIY atau do it yourself atau PC rakitan. Jadi komponen aksesoris PC rakitan ya. Dan ini adanya di segmen produk terjangkau. Iya benar terjangkau. Saya nggak majang PC Sultan di sini ya. Ini komponen terjangkau. Yang dibuat oleh Dark Flash itu adalah gaming PC case atau casing ya. Ada gaming case fan, itu yang kipasnya yang nyala-nyala itu. Ada CPU cooler atau pendingin prosesor. Ada dua macam. Ada yang pakai kipas aja. Ada yang pakai air ya, water cooling itu juga ada. Ada smartphone cooler juga, ada notebook cooler juga, ada mousepad juga. Ada banyak sebetulnya ya, ada macam-macam lagi. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai apa aja yang tersedia di Indonesia sekarang ya. Nah, tapi sebelum saya mulai jelasin satu persatu, mungkin ada baiknya kita lihat sebuah casing atau sebuah PC yang dirakit dengan menggunakan Dark Flash. Bukan saya. Saya udah ada yang satu ini. Kali ini yang mau ngerakit adalah Chris, dan Chris akan dibantu Alpha Jonathan. Silakan Chris. Oke, halo teman-teman, dengan Chris di sini. Tadi di awal mungkin Mas Dedi udah jelasin soal produk-produk dari Dark Flash, dan di sini saya sendiri juga ingin bikin sebuah PC ini. Dan di sini saya udah ada komponennya semua, tapi kita akan fokus ke pembahasan bagaimana merakit komponen-komponen ini ke casing ini. Nah, untuk komponen PC-nya sendiri di sini udah lengkap, dan sekarang saya pengen lebih fokus ke perakitan komponennya di casingnya. Gimana sih cara milih casing yang baik dan benar? Kenapa sih harus casing yang ini? Atau gimana sih cara milih casing tuh? Apa kita cuma lihat kerennya doang gitu, asal keren kita bisa beli? Atau ada trik-trik khusus, atau ada aturan-aturan khusus menyesuaikan dengan komponen gitu misalnya. Jadi kita pengen belajar lebih dalam, dan mari kita panggilkan teman saya untuk mempelajari itu lebih lanjut. Kita panggil Alpha Jonathan. Oke teman-teman, jadi sekarang di sebelah saya ini udah ada senior saya. Halo gitu. Alpha Jonathan. Nah, Niva. Hi guys. Nah, di sini kemarin kan gue udah minta tolong lu nih untuk cariin komponen untuk bikin PC yang sesuai dengan budget gue nih. Bentar, gue cuma mau gue sebetulnya mau nambahin dikit sih. Lu tahu bahwa saat lu minta tolong gue untuk masukin PC ke dalam casing, itu hal yang sebetulnya agak salah, right? Karena gue biasanya pengguna aliran PC tanpa casing sebetulnya. Jadi gue agak sedikit awkward kemarin. Lanjut. Siap. Tapi apa sih nggak bisa ya gitu. Oke, jadi kan ceritanya gue mewakili misalnya teman-teman nih yang nggak gitu ngerti soal komputer. Jadi anggaplah gue awam di sini ya, awam banget. Makanya gue minta tolong cariin komponennya dari lu, dapetin komponennya, dan di sini komponennya udah lengkap semua. Dan sekarang nih tugas gue nih adalah merakit komponen ini ke dalam casing yang ini, masuk ke casing yang ini. Cuman kan gue juga penasaran gitu loh. Dalam memilih casing, apakah kita bisa milih sembarang casing? Kenapa sih harus casing tertentu yang ini? Kalau gue sebagai awam ya, kalau milih casing apa patokan dalam memilih casing? Yang penting kan keren doang ya. Gue lihat casingnya, keren. Gue mau yang ini. Gitu ya. Gue bisa sangat menebak itu saat lo minta tolong gue udah cukup bisa lihat sana sih. Jadi jadi sebetulnya gini ya, milih casing itu bagi gue pribadi itu sesuatu hal yang kayaknya gampang-gampang susah, dan lu bisa either lu peduli atau ya lu bisa nggak peduli sama sekali gitu. Jadi kalau kita bicara hal yang betul-betul krusial banget gitu, of course orang-orang rata-rata beli casing, gue dengan amat sangat yakin sekali bisa bilang mungkin 8 out of 10 lihat bentuknya dulu, karena itu yang pertama mereka lihat. Itu nggak salah. Gue tidak bisa bilang itu salah juga. Tapi yang di sini gue pengen lihat adalah pertama-tama casing itu akan sangat menentukan sekali pemilihan komponen lu. Gitu. Jadi yang lucunya ada beberapa orang yang either mereka butuh casingnya dulu, jadi mereka pilihan casing yang mereka menentukan komponen.
atau komponen yang mereka punya baru abis mereka beli itu komponennya memilih casingnya mau masuk dia gimana gitu kan. Yang pertama di sini soalnya ukuran casing kadang-kadang menentukan ukuran motherboard yang bisa lu pakai buat masukin. Itu paling umum kalau di desktop. Paling umum. Jadi ukuran motherboard kayak yang di depan kita sekarang ini, motherboard yang lu pilih kemarin adalah motherboard Micro ATX. Dan itu muat sama casing ini yang Dark Flash DLM21 ini, dia juga Micro ATX. Yang jadi masalah adalah kalau lu pakai motherboard yang lebih besar daripada Micro ATX. Ini sebenarnya Micro ATX ini sedikit lebih kecil. Motherboard yang umum kita sebut tuh namanya motherboardnya ATX. Ada yang lebih gila lagi sih, XL ATX. Biasanya tuh gue yang pakai segala macam. Itu memang ukurannya agak sedikit lebih gede karena full feature dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita memilih casing, paling penting adalah kita harus tahu motherboard yang kita pakai itu apa. Itu yang pertama, itu yang paling penting dulu. Jangan sampai lu beli motherboard ATX, casing lu Micro ATX nggak masuk di sini. Gitu jadi kan? Poin pertama ini ukuran motherboard sendiri ini beda-beda gitu ya. Betul, jadi nggak semua motherboard diciptakan dengan ukuran yang sama gitu ya. Jadi yang paling umum itu adalah ATX yang gue bilang tadi, agak gede dikit. Kemudian Micro ATX yang lu pakai. Ada lagi yang lebih kecil, favorit gue. Mini ITX. Nah, Mini ITX muat ke dalam casing Micro ATX. Tetapi motherboard ATX nggak akan masuk ke casing Mini ITX. Berarti sebenarnya tuh yang baik dan benar sebenarnya kita harus milih motherboardnya dulu ya. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan gitu ya. Itu umum. Jadi itu baru motherboard. Ya, baru abis itu yang paling penting dan abis itu baru kita masuk ke bagian kedua, graphic card biasanya. Jadi biasanya walaupun ini agak jarang, ada beberapa graphic card tuh yang segitunya oversized sampai nggak bisa masuk di casing tertentu. Untungnya graphic card yang lo pilih kemarin pretty decent, jadi dia nggak segitunya panjang. Yang dalam 21 ini harusnya bisa di atas 30 cm sih, 330 mili something lah. Misalnya, bukan sesuatu yang perlu lo khawatirkan. Cuman lo perlu tahu ada beberapa kasus di mana ada graphic card di ukuran tertentu sampai nggak muat di casing tertentu. Yang kita punya ini nggak segitunya problematik. Jadi itu graphic card ya. Kemudian baru yang berikutnya lagi yang biasanya juga dipilih sama beberapa orang, dipilih beberapa orang adalah pemilihan cooler prosesor. Dan di sini yang udah lu pilihin buat gue ini adalah I/O 240 mili. I/O 240 mili. Iya, gitu. Jadi ukuran cooler sendiri juga berpengaruh ya. Betul. Harus diperhatikan ya. Karena kalau lu pilih ukuran cooler yang agak sedikit lebih besar daripada apa yang casing lu bisa muat, dia juga nggak bisa masuk. Nah, ini walaupun yang jadi problem adalah ini nggak bisa digeneralisasi. Karena walaupun ukuran cooler kalau kita bicara yang water cooling ini standar punya lu, jadi 240 mili bukan sesuatu yang aneh, ini sesuatu yang wajar dan standar terjadi di komponen PC gitu kan. Ada yang 120 mili berarti dia kecil sekali. Lebih kecil dari ini ada 120 mili. Terus ada lagi yang kayak punya gue 360 mili. Dan itu akan butuh casing yang lebih besar daripada ini. Dan di kasus gua kali ini yang kita pakai adalah ya 240. Nah, ada beberapa tempat untuk memasangkan cooling ini ke dalam casingnya. Jadi secara spesifik ini sebetulnya bisa fleksibel sih. Dia nggak bicara spesifik di mana, cuman kita bisa pasang itu di bagian atas. Di atas ini. Di bagian atasnya kita bisa pasang. Kemudian kalau misalnya pakai yang 120 mili kita bisa pasang ada fan di sini juga. Dan kebetulan kita bisa pasang di depan kalau mau, walaupun kayaknya disarankan untuk dipasang di sebagian atas. Itu bagian untuk hubungan antara cooler clearance lo dengan casing yang lo punya. Jadi kalau kita bicara secara spesifik, jadi ini adalah casing Dark Flash dalam 21 ini, casing Micro ATX yang kita gunakan ini. Mungkin kalau kita bicara secara spesifik, mungkin yang gua highlight dulu, karena lo tahu walaupun orang membeli casing itu dari penampilan, bagi gua karena moto hidup gua performance itu segala-galanya. Satu hal yang gua perhatikan dari saat beli casing itu adalah thermal performance, atau casing itu nanti bisa memberikan komponen yang punya airflow bagus apa enggak, suhu PC lo akan normal atau enggak. Yang paling umum adalah di sini dia di depannya tuh dia punya ada beberapa inlet, dia ada bentuknya kayak mesh gitu. Ini. Bagian depannya tuh kayak ada mesh, itu dia bisa kita gunakan untuk naruh fan. Walaupun casing ini di paket penjualannya sayangnya nggak ada fan-nya. Jadi ya lo harus beli tambahan. Untungnya kayak tadi gue ngeliat ada 2 fan tambahan, jadi kita bisa pasang itu dalam situ. Jadi itu adalah dia punya mesh buat kita masukin tambahan fan. Kemudian ada satu fungsi yang menurut gue cukup penting bagi lo. Fungsi apa tuh? Tempered glass. Fungsi tempered glass tuh menurut gue lumayan penting. Pansos. Iya, dipakai buat pansos. Karena kalau dia punya tempered glass berarti komponen dalamnya kelihatan. Komponen dalamnya kelihatan, lo bisa pamerin ini komponen dalam gua kayak begini, PC gua imba gitu kan. Kalau kayak gitu. Mantap gitu. Jadi bisa menaikkan gengsi juga ya dengan pakai tempered glass ini ya. Siap buat pamer. Mantap. Kalau kayak gitu. Oke.
Nah, jadi sebelum kita mulai rakit, tambahan terakhir aja. Jadi kita bisa lihat di casing ini tuh ada beberapa tempat untuk memasang beberapa peripheral atau komponen. Seperti misalnya kita bisa bicara di sini di 3,5 drive bay-nya. Itu kita bisa masang hard disk, seenggaknya ada 1. Di sini kita bisa pasang 3,5. Hard disk lo itu gede. Kemudian yang 2,5 SATA itu bisa minimal ada 2 yang di depan, ada 1 lagi sih di bawah kalau mau. Ya, gue mungkin lebih nyaman masang kalau lu punya SATA 2,5 mungkin lu pasang di 2 di situ. Di samping 2 di situ harusnya cukup. Kemudian untuk expansion slots-nya sendiri sebetulnya dia punya 4. Ya walaupun ini tergantung sama motherboard lu sih, karena istilahnya di PCIe expansion ini kan tergantung apa yang lu pasang, dan kayak grafik kartu tuh kalau nggak salah 2 slot udah makan 2 slot sendiri gitu kan. Dia punya ada 4 di situ, dan gue tidak yakin motherboard lu sebetulnya mengizinkan konfigurasi multi GPU, dan lu juga nggak pakai multi GPU. Jadi that should be good. Dan kalau kita bicara tadi GPU, dia paling panjang di situ sekitar 330 mili sih harusnya, dan itu bukan problem. GPU lu jauh lebih pendek daripada itu. Dan seperti tadi gue bilang ya, coolingnya 240 mili. Jadi kayaknya udah begitu aja. Oke, tadi kita udah perkenalan dengan casing yang satu ini, dan sekarang mari kita langsung ngerakit aja, Pak. Yuk praktek aja. Oke, yuk. Kelar juga, Pak. Nyalain dulu. Nyalain dulu. Power supply udah. Tombol power di atas. Iya. Oke. Jadi dan harus nyala. tapi hitungannya udah berhasil ya? Ya udah. Oke, mantap. Jadi by the way, menurut lu, oh my god, itu juga waterboardnya mesti nyala juga. Anyway, menurut lu bagian mana yang paling complicated bagi lu yang betul-betul pertama kali banget belajar merakit PC? Itu di sebelah mana? Oke, sebagai yang pertama kali untuk merakit PC sih menurut gua dari instruksinya sendiri udah cukup membantu karena ini udah cukup informatif. Cuman kalau personally, kalau disuruh bilang mana yang paling complicated menurut gue sih kabel manajemennya sih. Karena ini kan kabelnya lumayan banyak dan yang sulit buat gue tuh membuat ini terlihat lebih estetik dan rapi gitu. Oh, itu bukan masalah lu doang, itu masalah semua orang. Oh, masalah semua orang. Believe me, itu masalah semua orang including gue. Karena biasanya mereka bilang, ya kerapian casing tuh menunjukkan kerapian personality yang mengerjakan. Wih, mantap. Karena gue berantakan jadi bisa casing isi gue berantakan. Anyway, cuman ya istilahnya itu bisa dipelajari. Dari gue sendiri sih bilang bahwa sekarang rata-rata casing modern itu sudah dilengkapi berbagai bentuk segala macam yang memudahkan kabel manajemen itu terjadi. Ya walaupun nggak semuanya secara spesifik ngasih tempat gitu, tapi tadi udah bisa walaupun agak repot di bagian belakang tadi ya. Dia juga at least masih ngasih kabel tie dan lain-lain. Itu juga bisa dibeli sih sebetulnya. Nggak sesuatu yang aneh-aneh banget. Gitu. Oke, jadi ini akhirnya kita selesai juga kita bikin PC-nya dan sekian dulu. Thank you. Kita balik lagi ke Mas Dedi. Bye-bye. Bye-bye. Ya, jadi gimana? Keren PC-nya?
Keren dong. Ya memang hari gini PC nggak mungkin cuman sekedar PC aja tanpa ada penampilannya. Karena ya zaman sekarang ya dipajang-pajang juga kan PC-nya di rumah ya. Oke, seperti janji saya akan jelasin mengenai produk-produk Darkflash dan ini cuman sebagian kecil. Soalnya kalau semuanya saya taruh di sini ya itu ketutupan muka saya nanti ya. Oke, tadi yang dipakai oleh Chris dan Alpha itu adalah gaming PC case Darkflash DLM21 ya. Mirip seperti yang saya pakai di sini, cuma itu versi barunya ya. Ya, itu casing micro ATX dengan side panel tempered glass tipe door opening yang bisa dibuka pakai pintu gitu ya. Nah, ada varian juga yang depannya mesh jadi airflow-nya lebih oke lagi. Yang sisi depan casing ini bentuknya nggak rata, jadi ada teksturnya, ada konturnya ya dengan pola low poly yang membuat tampilannya jadi keren gitu ya. Casing ini bisa nampung banyak banget di dalamnya ya, seperti yang tadi sudah diperlihatkan. Oke, kemudian untuk varian berikutnya ada Darkflash DLM22. Ini mirip dengan 21 ya, masih mirip. Nomornya juga masih mirip ya, 22, 21 gitu masih mirip. Desainnya serupa tapi si depannya lebih minimalis ya. Dia pakai side panel tempered glass sama juga tipe door opening juga. Untuk storage juga dia lengkap ya. Bahkan sebenarnya masih bisa lebih lengkap daripada dikatakan oleh Darkflash, masih bisa lebih banyak lagi yang dipasang di dalam. Untuk fan, dia bisa pakai 3 fan yang 120 mm dan ada 2 fan yang bisa sampai dengan 140 mm bahkan ya yang di bagian atasnya. Radiator liquid cooling bisa sampai 240 mm di atas atau di depan. Panjang maksimum graphics card bisa sampai 350 mm. Mirip banget dengan DLM21 memang ya. Tinggi maksimum CPU cooler 160 mm atau 16 cm. Untuk front panel ada power reset mic in audio jack, 2 USB 2.0 dan USB 3.0. Lalu ada lagi Darkflash DLM24. Ini juga untuk micro ATX ya. Casing ini pakai mesh di bagian depan. DLM24 ini mendukung pemasangan graphic card dalam posisi vertikal. Nah, ini yang keren ini ya. Untuk storage-nya lumayan lengkap juga ya, yang bisa ditampung. Untuk kipas dia bisa menampung sampai dengan 5 fan yang sampai ukuran 140 mm. Jadi emang lebih besar-besar kipas yang bisa ditampung ya. Radiator liquid coolingnya bisa sampai dengan 280 mm di atas atau di depan. Panjang maksimum graphics card sampai dengan 340 mm. Tinggi maksimum CPU coolernya 190 mm. Front panelnya ada power reset, LED on off, microphone in, ada audio 2 USB 2.0 dan USB 3.0 di situ. Kemudian ada lagi Darkflash DLS480. Ini luxury mid tower gaming case. Ini yang luxurious, ini yang memang modelnya keren gitu ya. Dengan side panel tempered glass, tetap tempered glass, tipe door opening juga, tipe pintu juga. Sisi depannya mesh, tampilannya minimalis. Ada graphics card holdernya loh di sini gitu ya. Untuk penampungan storage banyak, nggak ada masalah. Untuk kipas dia bisa sampai dengan 140 mm ukurannya. Gede ya. Dan dia bisa nampung 7 kipas. Luar biasa. Untuk radiator liquid sampai dengan 360 mm di atas. Lalu untuk panjang maksimum graphics card bisa sampai 415 mm. Ini panjang banget sih ya. Tinggi maksimum CPU cooler sudah sampai dengan 178 mm. Front panelnya ada power reset, mic in, audio 2 USB 3.0. Lalu ada Darkflash DLV22. Casing mid tower ini unik sih ya, karena motherboard tidak dipasang tegak tapi di arah 90 derajat dengan back panel menghadap ke atas. Jadi dengan orientasi seperti ini, graphics card itu akan otomatis terpasang secara vertikal ya. Side panel dengan tempered glass juga terbalik, bukan di sisi kiri tapi ada di kanan. Storage-nya banyak. Untuk fan ada 2x120 mm di belakang atau ada 3x120 mm atau 2x140 mm di depan. Untuk radiator liquid cooling itu bisa mencapai 240 mm. Panjang maksimum graphics card 318 mm. Tinggi maksimum CPU cooler 167 mm. Nah, yang ini Darkflash Night K1 atau K1. Ini casing yang keren banget. Casing open frame mid tower dengan tempered glass di kiri dan kanan. Ini nawarin superior airflow dengan desain di mana semua komponen bisa mendapat akses langsung ke ventilasi casing, ya. Storage-nya juga lumayan oke di situ dan fan sampai 7 buah. Radiator liquid cooling sampai dengan 240 mm. Panjang maksimum graphics card adalah 330 mm dengan tinggi maksimum CPU cooler 155 mm. Waduh, kalau casing ini sih ya, sekali lihat aja pasti nggak lupa-lupa nih. Bener-bener deh casing pajangan banget, keren mampus yang satu ini.
Kemudian ada lagi Dark Flash DF140. Ini casing IATX dengan side panel tempered glass ya. Sisi depannya mesh, keren banget dan storage-nya juga banyak. Untuk kipas dia bisa sampai dengan 6 kipas, 6 fan ya. Masing-masing bisa sampai dengan 140 mm. Radiator liquid coolingnya bisa pakai 120 mm di belakang sampai dengan 280 mm di atas dan bisa sampai 360 mm di depan. Wow. Lengkap banget ya. Panjang maksimum graphics cardnya bisa sampai 387 mm, tinggi maksimum CPU coolernya adalah 188 mm, front panelnya ada power, reset, LED on off, mikrofon in audio 2 USB 2.0, 1 USB 3.0. Lalu ya kalau ada yang mau yang lebih terjangkau ada Dark Flash Pollux atau Pollux, ya apapun lah itu ya, tulisannya seperti ini ya. Casing ATX terjangkau dengan sisi depan mesh dan sisi panelnya itu akrilik. Jadi ini juga lebih ringan sih sebetulnya. Buat kalian-kalian yang buat luar kota, kirim-kirim luar kota mungkin ini lebih enak ya karena akrilik. Storage-nya lumayan banyak. Untuk kipas bisa sampai dengan 6 kipas 120 mm, lalu radiator liquid cooling 120 mm di belakang, 240 mm di atas dan di depan bisa ya. Panjang graphics card sampai dengan 300 mm, tinggi maksimum CPU cooler sampai 160 mm, front panelnya ada power, reset, mic in audio, USB 3.0 dan USB 2.0 di situ. Lalu nggak cuma satu dong yang model-model terjangkau, ada lagi Dark Flash Leo ya, yang ini adalah casing ATX yang terjangkau juga. Side panelnya tempered glass ya, terjangkau tempered glass. Oke, storage-nya ada banyak. Lalu untuk kipas dia bisa 128 mm fan di belakang, 2 kali 120 mm fan di atas, dan 3 kali 120 mm fan di depan, atau 2 kali 140 mm fan di depan ya. Radiator liquid cooling bisa sampai dengan 240 mm di depan, lalu panjang graphics card bisa sampai dengan 280 mm. Untuk tinggi CPU cooler maksimum 165 mm. Front panelnya ada power, reset, mic in audio, USB 2.0, USB 3.0 ya. Kalau kalian sudah punya case-nya tentunya butuh fan-nya ya, biar bisa rame kayak yang di belakang sini ya, biar bisa seru kelihatannya. Ada Dark Flash D1 Rainbow atau D1 Rainbow, fan 120 mm dengan rifle bearing yang dilengkapi dengan rainbow LED. Lalu ada juga Dark Flash Talon Pro, fan yang desainnya frameless 120 mm dengan RGB LED juga. Ya tentunya paket-paketnya ada macam-macam ya, ada yang 5 gitu ya, ada yang 3 juga ya, dan itu semua datang dengan controller yang bisa menampung lebih banyak lagi ya. Ya seperti tadi ada remote-nya. Ya kurang lebih yang seperti ini remote-nya ya, ada remote-nya. Supaya kalian bisa mengendalikan kipasnya, airflow-nya bisa lebih kencang atau lebih hening, atau bahkan mau ganti-ganti warna dari RGB-nya bisa. Lalu untuk CPU cooler ada Dark Flash Talon CPU Cooler low profile top flow HSF, jadi tube-nya ke bawah dengan kipas RGB 120 mm. Heat pipe-nya ada 4. Untuk mountingnya bisa Intel, bisa AMD. Lalu ada Dark Flash Dark Air ya. Ini adalah heatsink tower yang satu ini nih. Ini adalah heatsink tower dengan kipas 120 mm lengkap dengan cover dan fan yang support RGB juga. Heat pipe-nya ada 4, support mountingnya bisa Intel, bisa AMD. Lalu ada lagi Dark Flash IC-T120 atau T120. Ini AIO liquid cooling ya, dengan radiator 120 mm yang mau taruh di belakang 120 mm bisa. Fan dan water block-nya dilengkapi dengan RGB LED, adjustable pula itu ya. Mountingnya bisa Intel, bisa AMD. Lalu ada lagi Dark Flash Tracer DT240. Ini lagi-lagi liquid cooling lagi. AIO, radiator 240 mm. Fan dan water block-nya dilengkapi dengan RGB LED. Udah ya, jadi udah kinclong, udah nyala-nyala. Mounting bisa Intel, bisa AMD. Kemudian ada lagi Dark Flash Symphony TR360. AIO liquid cooling dengan radiator 360 mm. Kalau kalian butuh kapasitas yang gede banget, nih ada 360 mm juga ya. Fan dan water block-nya lagi-lagi pakai RGB LED. Mounting tenang, bisa Intel, bisa AMD. Nah, tentunya Dark Flash juga nggak ngelupain tadi ya, ada aksesoris yang buat smartphone juga, walaupun nggak RGB LED ya. Tapi ini adalah pendingin smartphone yang sebetulnya sangat diperlukan sekali oleh smartphone hari gini, apalagi kalian yang mau main game. Ya kita udah buktikan beberapa kali bahwa cooling system itu akan membuang suhu dari smartphone dengan cepat sekali. Nah ada G50 smartphone cooler dengan satu fan 70 mm yang support layar smartphone dari 5 inci sampai dengan 7 inci. Itu artinya udah semua smartphone ya. Oke. Lalu ada juga yang ini
G60 ya. G60 ini smartphone keluar dengan satu fan 70 mm dengan desain palm grip. Jadi ada palm gripnya. Jadi relatif lebih mudah untuk dipegang. Support smartphone lagi-lagi dari 5 inci sampai 7 inci. Memiliki bumper di layar untuk simulasi penekanan tombol dan shoulder button. Beratnya 157 gram, power dari USB juga. Lalu ada juga notebook cooler. Ada nih nyempil di bawah nih, notebook cooler ya, untuk pendingin laptop. G100 namanya. Notebook cooler ini support laptop hingga ukuran layar 17 inci ya. Dilengkapi dengan satu kipas 160 mm dan 4 kipas 60 mm ya. Kemiringannya bisa diatur dengan 4 tingkat kemiringan disertai dengan smartphone holder. Jadi ada stand untuk smartphone juga di situ. Dan kemudian yang terakhir last but not least yang kali ini kita perlihatkan adalah mousepad. Ya, ini adalah mousepad besar sekali. Mousepad Flex 900, tapi bukan sekedar mousepad. Mousepadnya juga ada RGB stripnya yang support 7 mode tata cahaya di sini dengan non-slip base ya, sehingga mousepadnya nggak mudah geser-geser. Dimensinya ini besar ya, 900 mili sampai 400 mili atau 90 kali 40 cm. Ya, sebetulnya ada banyak banget ya produk-produk Dark Flash yang lain juga, tapi ini yang kita tampilkan sekarang. Tujuan kami adalah memperkenalkan produk yang satu ini biar kalian melek juga. Ada produk-produk yang harganya miring tapi kualitasnya tinggi ya. Saya udah pakai beberapa bulan dan puas, nyaman sekali. Pada saat instalasi saya merasakan bahwa prosesnya nyaman ya, dan saya kemarin instalasi sendiri juga lumayan seru sih jadinya ya. Tampaknya Dark Flash cukup banyak mengerti mengenai apa yang dibutuhkan kalau kalian mau memasang komponen-komponen ke dalam case. DLM ini adalah satu contoh yang sangat menarik sekali, di mana walaupun dia katanya buat microtext tapi dia tidak terlalu rapat kalau buat saya ya, tidak terlalu rapat. Jadi pemasangan tuh masih mudah banget bahkan untuk pemula sebenarnya. Tapi ya dasar namanya Chris, bisa-bisaan aja dia manggilnya Alpha Jonathan ya buat ngerakit. Oke, jadi mungkin setelah ini kalian nggak terlalu banyak nanya-nanya ya mengenai apa casing ada di belakang saya atau apa PC di belakang saya, bikinnya di mana, belinya di mana ya. Detail akan kita taruh di bawah ya, akan taruh di bawah. Harga-harga juga akan kita lampirkan di bawah lengkap dengan linknya di situ biar kalian gampang kalau mau lihat-lihat, kalau mau cari-cari. Ya, jadi punya PC di rumah nggak harus punya sebuah case yang buruk rupa disembunyiin di pojokan atau di bawah meja. Bisa jadi malah case-nya jadi pajangan di atas meja. Jadi lebih kelihatan tacky juga kan? Keren kan? Ya, jadi demikianlah sekilas mengenai Dark Flash, komponen PC DIY atau rakitan yang murah meriah tapi nggak murahan sama sekali. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.